Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada dosen pengampu mata kuliah kami yaitu Bapak Yogi Perdana M.Com. Kami melakukan Zoom ini bertujuan untuk memenuhi tugas algoritma pemrograman. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Jessica Rizky Anissa dengan NIM C1D1250112. Kemudian ada Najwa Nabila dengan C1D12514, ada dengan NIM C1D1250118, Mulyati Koiro Anesfa dengan NIM C1D125020, dan yang terakhir ada Wisnu Adrian dengan NIM C1D1250022. Oke, langsung saja kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Najwa. Baik, untuk materi yang pertama ada inisiasi dan juga input pelanggan. Yang pertama itu ada bentuk dan fungsi simbol. Yang dimana yang pertama itu terminal bentuk oval yang menandakan titik awal perjalannya sistem kasir. Yang kedua ada input atau output bentuk jajar genjang yang digunakan untuk komunikasi antar sistem dan juga pengguna. Nah, alur kerja transaksinya itu yang pertama ada mulai, program kasir diaktifkan. Yang kedua menampilkan menu produk, yang itu di mana sistem menampilkan daftar produk lengkap dengan harga dan juga stok yang tersedia. Yang ketiga itu input pilih produk dan juga jumlah. Kasir memasukkan data produk dan jumlah kuantiti yang ingin dibeli pelanggan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mulyati. Kepada Mulyati, disilakan. Baik, kita lanjut ke tahap validasi stok atau keranjang. Di sini kita menggunakan 2 bentuk, yaitu decision, bentuk belah ketupat. Ini merupakan percabangan logika untuk mengambil sebuah keputusan. Yang kedua, di sini ada proses, merupakan bentuk persegi panjang, eksekusif perintah sistem internal. Alur kerja transaksi, yang pertama itu ada pengecekan stok produk. Sistem memvalidasi apakah stok barang mencukupi, jika tidak, kembali ke menu input. Yang kedua, tambah ke keranjang. Jika stok tersedia, produk dikunci dan masuk ke dalam keranjang pelanggan. Yang ketiga, opsi tambah produk lain. Ini merupakan keputusan yang berulang. Jika pelanggan ingin menambah barang, sistem mengulang proses ke tahap awal. Jika tidak, sistem lanjut ke perhitungan. Baik, materi ketiga akan disampaikan oleh Yurina. Kepada Yurina, disilakan. Baiklah, kita masuki yang ketiga, yaitu pusat kalkulasi biaya. Bentuk dan fungsi simbol, yaitu yang pertama proses atau bentuk persegi panjang, eksekusi perintah sistem internal. Yang kedua yaitu disjunction, bentuk belah ketupat, percabang logika untuk mengambil keputusan. Alur kerja transaksi. Yang pertama, menghitung subtotal, menghitung total harga dasar, harga dikali jumlah barang. Yang kedua, pengecekan diskon, memeriksa apakah ada potongan harga yang berlaku. Jika ada, nilai diskon dihitung. Yang ketiga, penambahan pajak 11%. Dihitung dari subtotal yang telah dikurangi diskon. Yang keempat, menghitung total akhir. Menghitung total pembayaran yang harus dibayar pelanggan. Materi terakhir akan disampaikan oleh Wisnu. Kepada Wisnu, disilakan. Oke, tahap terakhir yaitu pembayaran transaksi. Alur kerja transaksinya seperti ini. Yang pertama, input uang pembayaran, yaitu kasir memasukkan jumlah uang yang dibayarkan oleh pelanggan total tagihan. Yang step kedua, pengecekan kecukupan pembayaran. Sistem mengecek apakah uang yang dibayar cukup untuk menutupi total tagihan. Jika tidak, maka step tidak bisa dilanjutkan dan kembali ke step yang pertama. Jika iya, maka bisa dilanjutkan ke step yang selanjutnya. Yang ketiga itu menghitung kembalian. Jika pembayaran lebih besar dari total tagihan, sistem akan menghitung uang kembalian. Yang keempat, proses dan simpan transaksi. Setelah pembayaran selesai, sistem akan menyimpan data transaksi. Dan langkah yang terakhir yaitu cetak struk, yaitu sistem mencetak struk pembayaran. Oke, baik. Dari presentasi kelompok kami barusan dapat kita simpulkan bahwa flowchart tersebut menggambarkan alur lengkap sistem transaksi penjualan pada kasir, mulai dari pemilihan produk hingga pencetakan struk. Sistem ini memastikan bahwa setiap langkah transaksi dilakukan secara terstruktur, mulai dari pengecekan stok, perhitungan harga, pembayaran, hingga pencatatan transaksi. Dengan adanya flowchart,
proses bisnis dapat dipahami dengan lebih mudah, serta membantu dalam pengembangan sistem informasi penjualan yang lebih efisien dan juga akurat. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian informasi dalam presentasi berikut. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.